Ada seseorang yang sedang berada di rumah kosong yang gelap, berniat mencuri sesuatu untuk memperbaiki hidupnya, tapi justru menemukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, sesuatu yang membuatnya berharap tak pernah melangkahkan kaki ke sana. Inilah kisah Bayu, seorang pencuri yang hadapi malam paling mencekam dalam hidupnya. Bayu berdiri di balik pohon besar, memperhatikan rumah tua di ujung jalan yang terlihat tak berpenghuni. Rumah itu terbuat dari kayu yang sudah kusam, dengan cat yang terkelupas di sana-sini. Jendela-jendelanya tertutup tirai tebal, sementara halamannya dipenuhi ilalang tinggi. Orang-orang di desa sudah sering berbicara tentang rumah itu, mengatakan bahwa pemiliknya telah meninggal bertahun-tahun lalu, dan kini rumah tersebut kosong. Bagi Bayu, ini adalah target yang sempurna. Ia sudah berbulan-bulan menjalani hidup sebagai pencuri kecil-kecilan setelah dipecat dari pekerjaannya. Namun, malam ini berbeda. Ia mendengar desas-desus bahwa rumah itu menyimpan barang-barang antik bernilai tinggi, termasuk perhiasan emas yang ditinggalkan pemiliknya. Dengan hati-hati, Bayu menyelinap melewati pagar kayu yang sudah lapuk. Pintu depan terkunci, tapi ia berhasil menemukan jalan masuk melalui jendela samping yang kacanya pecah. Malam itu, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar, tapi perasaan tak nyaman mulai menyelimuti Bayu. Ia mengabaikannya, berfokus pada misinya, mengambil apa yang ia bisa, lalu kabur sebelum ada yang menyadarinya. Di dalam rumah, udara terasa dingin, meski malam itu cukup hangat. Ruang tamu dipenuhi furnitur kuno yang dilapisi debu tebal. Sebuah cermin besar tergantung di dinding, bingkainya dihiasi ukiran yang rumit. Bayu melihat pantulannya sekilas dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya imajinasiku, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia mulai membuka laci-laci lemari dan menemukan beberapa barang perak yang tampak kuno. Ia memasukkannya ke dalam ransel tanpa berpikir panjang. Ketika ia melangkah ke ruangan berikutnya, ia melihat sebuah tangga tua yang menuju lantai atas. Rasa penasaran menguasainya. Jika ada barang berharga di rumah ini, kemungkinan besar disimpan di kamar tidur atas, pikir Bayu. Bayu menaiki tangga dengan hati-hati. Langkahnya membuat kayu berderi pelang. Saat ia mencapai lantai atas, perasaan aneh itu semakin kuat, seolah-olah ada yang mengawasinya. Di lantai atas, hanya ada dua pintu. Pintu pertama terbuka, memperlihatkan kamar tidur kecil yang kosong kecuali sebuah tempat tidur reot. Pintu kedua tertutup rapat. Bayu mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci. Ia memutuskan untuk kembali ke lantai bawah mencari alat untuk membobol pintu tersebut. Namun saat ia berbalik, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara dekitan panjang. "Siapa di sana?" seru Bayu. Suaranya bergetar, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengambil senter dari sakunya dan menyorotkan cahaya ke dalam ruangan. Di dalam, ada lemari besar dan sebuah ranjang kayu yang masih terawat. Seolah-olah ada seseorang yang tinggal di sana. Di atas ranjang, ada sebuah gaun putih tergantung, seperti milik seorang wanita. Gaun itu terlihat bersih. Bayu merasa ragu untuk masuk, tapi pikirannya kembali ke misi awalnya. Ia pun melangkah masuk, mendekati lemari besar di sudut ruangan. Dengan gemetar, ia membuka pintunya. Di dalam, hanya ada beberapa pakaian tua dan sebuah cermin kecil. Tapi sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit. Bayu mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada perhiasan emas dan berlian. Ia tersenyum lebar, merasa telah menemukan jackpot. Namun saat ia hendak memasukkan kotak itu ke dalam ranselnya, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, membuatnya melompat ketakutan. Ia berbalik dan jantungnya hampir berhenti. Di depan pintu, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih. Wajahnya tertutup rambut, dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Bayu tertegun, tak mampu bergerak. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara parau. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong dan senyum mengerikan. Bayu menjatuhkan kotak perhiasan itu dan berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Tapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ditarik ke belakang, seolah-olah rumah itu tidak mengizinkan ia pergi.
Ketika ia sampai di ruang tamu, ia mendengar suara tawa kecil yang menggema di seluruh rumah. Suara itu datang dari berbagai arah, membuatnya sulit menentukan sumbernya. Bayu mencoba membuka pintu depan, tapi pintu itu terkunci rapat. "Dengar, aku akan pergi. Aku tidak akan mengambil apapun," teriaknya. Tapi suara tawa itu semakin keras, berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Bayu berlari ke jendela tempat ia masuk, tapi jendela itu kini tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah pecah. Ia menoleh ke belakang dan melihat wanita itu berdiri di ujung ruangan, memandangnya dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Wanita itu mulai mendekatinya, melayang tanpa suara. Bayu mengambil kursi dan melemparkannya ke arah wanita itu, tapi kursi itu menembus tubuhnya dan jatuh ke lantai. "Astaga, ini tidak mungkin," bisiknya sambil mundur ke sudut ruangan. Wanita itu berhenti beberapa meter darinya, kemudian menuju ke arah cermin besar di dinding. Bayu mengikuti arah jarinya dan melihat pantulan dirinya di cermin. Namun di pantulan itu, wanita tersebut berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi wanita itu masih berada di tempatnya, tidak bergerak. Tapi di cermin, wanita itu semakin dekat. Wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, dengan mata yang mulai berdarah. Bayu menjerit, memejamkan matanya, dan berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya, ruangan itu kosong. Wanita itu sudah menghilang. Dengan napas terengah-engah, Bayu mencoba sekali lagi membuka pintu depan. Kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah. Ia berlari keluar rumah, tidak peduli dengan barang-barang yang telah ia ambil. Namun sebelum ia melewati pagar, ia mendengar suara lembut di telinganya. "Terima kasih telah datang. Kembalilah kapan-kapan." Bayu berbalik dan melihat wanita itu berdiri di jendela lantai atas, melambaikan tangan dengan senyum menyeramkan. Ia berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Bayu mendengar kabar dari seseorang pedagang barang antik. Rumah tua itu sebenarnya bukan kosong, melainkan tempat tinggal seorang wanita yang ditemukan tewas gantung diri bertahun-tahun lalu. Ia dikenal sebagai istri yang malang, ditinggalkan suaminya dengan kekayaan yang tak pernah bisa ia nikmati. Orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang mencoba mencuri dari rumah itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, kecuali kutukan dari penghuninya. Bayu merasa bersyukur karena masih hidup, tapi ia tahu bayangan wanita itu akan menghantui mimpi buruknya selamanya.